Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Nah, baiklah sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baiklah, selanjutnya sebelum masuk ke pelajaran, Ibu minta kalian persiapkan dulu alat tulis kalian dan lihat di sampingnya, di sekitarnya apakah masih ada sampah atau belum. Kalau ada, silakan diambil dan dibuang terlebih dahulu. Coba sekarang diperlihatkan alat tulisnya. Sudah? Sudah. Oke, sampahnya sudah dibuang. Oke, bagus kalau begitu. Nah, jadi kalian sudah siap belajar ya? Oke, kalau begitu karena sudah siap belajar, Ibu absen dulu ya. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap? Oke, lengkap, hadir semua ya. Oke, baiklah. Kalau begitu hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Nggak ada yang tahu ya. Kalau begitu pelajaran yang sebelumnya ada yang masih ingat? Iya, belajar tentang sholat. Nah, yang sebelumnya lagi nih masih ingat pelajaran pertama kita? Tentang azan dan iqamat. Nah, azan dikumandangkan oleh muazin. Iya, benar. Oke, kalau begitu. Nah, karena kita kemarin sudah belajar tentang azan dan sholat, hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Nah, Ibu harap nanti kalian dapat mempraktekkan sholat berjamaah, menyebutkan ketentuan-ketentuannya, syaratnya, rukunnya, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, kalau begitu, kalian perhatikan dulu gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, itu gambar apa kira-kira? Iya, gambar orang sholat. Nah, orang sholatnya nggak satu tuh, ada banyak. Nah, itu yang disebut sholat berjamaah. Benar. Oke. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah sholat berjamaah? Oke, siapa yang sudah pernah ikut ayahnya sholat Jumat? Angkat tangannya. Wah, semua cowoknya sudah pernah ikut ya. Lalu siapa yang pernah ikut orang tuanya untuk sholat di masjid? Wah, ada beberapa nih. Wah, hebat ya. Kalian sudah banyak yang sholat berjamaah. Nah, ketika kalian sholat ke masjid, itu merupakan sholat berjamaah, di mana ada satu orang yang menjadi imam. Nah, coba perhatikan dulu gambar yang akan Ibu tampilkan ini. Nah, kira-kira apa perbedaan dari dua gambar ini? Yang satunya sholatnya sendirian, lalu yang satunya sholatnya rame-rame. Nah, sholat yang rame-rame ini tadi kita sebut sholat berjamaah. Iya, benar. Nah, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Jadi, sholat berjamaah ini minimalnya dua orang yang mengerjakannya. Nah, kalau sendirian itu artinya bukan sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa makmum. Nah, jadi ada syarat sah menjadi imam dan makmum. Yang pertama, ada syarat menjadi imam. Ada yang tahu syaratnya apa? Belum ada yang tahu. Oke. Syaratnya itu yang pertama, akalnya sehat. Berarti orangnya itu sehat akalnya ya, tidak bukan yang orang gila ya. Lalu yang selanjutnya fasih bacaan Al-Qur'annya. Nah, jadi yang menjadi imam bacaan Al-Qur'annya harus fasih, harus sesuai dengan tajwidnya, nggak boleh sembarangan.
Nah, lalu yang ketiga, mengetahui tata cara mengerjakan salat dan dapat melakukannya. Artinya orangnya tahu tentang salat dan dapat mengerjakannya. Orang yang rajin salat dan sudah terbiasa salat, nah itu biasanya bisa menjadi imam. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, mengetahui hukum yang berkenaan dengan salat, seperti bersuci, syarat sah sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, jadi itu tadi syarat sah menjadi imam. Lalu ada orang yang tidak boleh menjadi imam loh. Ada yang tahu itu siapa aja? Belum. Nah, belum ada yang tahu. Baiklah, kalau begitu Ibu beritahu ya. Nah, di sini ada 3 orang-orang yang tidak boleh, bukan orang-orang ya, ada 3 macam yang tidak boleh orang menjadi menjadi imam. Nah, yang pertama itu perempuan. Nah, perempuan tidak boleh menjadi imam jika makmumnya laki-laki. Karena yang harus menjadi imam adalah laki-laki itu sendiri. Nah, perempuan boleh menjadi imam ketika makmumnya juga perempuan semua. Nah, kalau ada laki-lakinya, maka laki-laki tersebut yang harus menjadi imam. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya, banci apabila seluruh makmumnya laki-laki. Nah, jadi banci atau yang setengah perempuan itu nggak boleh jadi imam. Kenapa? Karena itu berarti ada yang tidak beres. Bukan tidak beres ya, tapi ada yang kurang dari fisiknya atau dari akalnya, dari kesehatannya. Nah, jadi itu tidak boleh menjadi imam jika seluruh makmumnya laki-laki. Nah, lalu yang ketiga, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mempunyai pengetahuan tentang salat, berkaitan syarat sahnya, rukunnya, atau hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau yang membaca Al-Qurannya masih terbata-bata itu tidak boleh menjadi imam. Dan orang yang pengetahuan tentang sholatnya masih kurang juga tidak boleh menjadi imam. Nah, baiklah itu tadi syarat-syarat tentang imam. Lalu yang selanjutnya syarat menjadi makmum. Nah, di sini ada sekitar 10 syarat. Yang pertama, niat untuk mengikuti imam dan mengikuti gerakan imam. Jadi yang pertama itu niatnya harus mengikuti imam dan mengikuti gerakan imam. Yang kedua, berada satu tempat dengan imam. Nah, jadi tidak boleh terpisah. Misalnya imamnya ada di Banjar, lalu makmumnya ada di Tanah Bumbu. Nah, itu nggak boleh. Atau misalnya di musola gang sebelah imamnya, nggak boleh ya. Jadi harus dalam satu tempat yang sama. Nah, lalu yang selanjutnya, laki-laki dewasa tidak sah jika menjadi makmum imam perempuan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, laki-laki tidak boleh menjadi makmum perempuan. Kalau laki-laki harus menjadi imam bagi perempuan. Lalu yang selanjutnya, jika imam batal, maka seorang makmum maju ke depan untuk menggantikan imam tersebut. Nah, jadi kalau misalnya di tengah-tengah salat imamnya nggak sengaja nih buang angin, atau misalnya kena kotoran hewan, nah maka dia harus digantikan dengan makmum yang ada di belakangnya yang juga memenuhi syarat. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, jika imam lupa jumlah rakaat atau gerakan salat, maka makmum wajib mengingatkannya dengan membaca Subhanallah dengan suara yang dapat didengar oleh imam. Nah, jadi orang yang mengucapkan Subhanallah ini minimal harus di belakang imam. Nah, itu bagi makmum laki-laki mengucapkan Subhanallah. Sedangkan makmum perempuan yaitu dengan bertepuk tangan. Nah, jadi kalau imamnya lupa jumlah rakaat atau salah gerakan dalam sholat, maka makmumnya wajib mengingatkan. Dengan apa mengingatkannya? Dengan mengucapkan Subhanallah bagi laki-laki. Perempuan yaitu bertepuk tangan.
Nah, yang selanjutnya makmum dapat melihat atau mendengar imam. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, itu makanya imam dan makmum tidak boleh berjauhan atau berbeda tempat ya. Gak boleh, karena makmum itu harus melihat dan mendengar imam agar dapat menyesuaikan gerakan sholat serta bacaannya. Nah, lalu yang selanjutnya makmum berada di belakang imam. Nah, jadi makmum itu harus berada di belakang imam. Gak boleh makmum sejajar dengan imam ya. Nah, lalu yang selanjutnya mengerjakan ibadah salat yang sama dengan imam. Artinya niatnya itu harus sama. Jangan sampai imamnya niatnya sholat subuh tapi makmumnya niatnya sholat zuhur. Nah, itu nggak boleh ya. Harus sama-sama. Kalau misalnya imamnya mengerjakan sholat zuhur, maka makmumnya juga mengerjakan sholat zuhur. Jangan sampai niatnya berbeda. Nah, selanjutnya yang terakhir, jika datang terlambat, maka makmum akan menjadi masbuk yang boleh mengikuti imam sama seperti makmum lainnya. Namun setelah imam salam, makmum masbuk menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Nah, jadi jika makmum datang terlambat, itu bisa disebut sebagai masbuk. Dia boleh mengikuti sholat seperti makmum yang lainnya, tetapi nanti di akhir sholat setelah selesai imam dan makmum yang lain mengerjakan sholat, dia menambah jumlah rakaatnya yang tertinggal. Misalnya jumlahnya 2 yang tertinggal. Nah, 2 rakaat berarti dia harus menambahnya. Itu yang disebut masbuk. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kalau gitu, yang selanjutnya kita masuk ke posisi imam dan makmum. Nah, coba yang pertama itu di sini ada fotonya. Apabila imam laki-laki, maka urutannya yang menjadi makmum seperti yang ada di foto. Nah, di foto itu imam laki-lakinya di depan, di belakangnya itu makmum laki-laki. Nah, di paling belakang adalah makmum perempuan. Jadi makmum perempuan itu di belakang makmum laki-laki, nggak boleh di depannya ya. Oke, kalau begitu yang selanjutnya, apabila imam perempuan, maka makmumnya juga perempuan. Seperti gambar ini, nggak ada makmum yang laki-laki. Imam perempuan harus makmumnya perempuan juga. Paham? Kalau ada laki-lakinya, maka laki-laki tersebut yang harus menjadi imamnya. Tapi kalau laki-laki tadi tidak memenuhi syarat sebagai imam, maka laki-laki tadi boleh salat sendiri dan yang perempuan salat berjamaah. Seperti itu. Paham? Ada lagi mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kalau begitu, yang selanjutnya itu cara memberitahu imam yang lupa jumlah rakaat atau lupa bacaannya. Nah, di sini juga Ibu ada tampilkan gambar ketika yang lain sedang takbiratul ihram, imamnya sudah sujud. Nah, jadi cara pengucapannya yaitu yang makmumnya mengucapkan subhanallah. Nah, lalu yang makmum perempuannya itu bertepuk tangan. Nah, cara bertepuk tangannya ini dengan mempertemukan antara telapak tangan dengan punggung tangan yang lain. Misalnya sedang seperti ini, tepuk seperti ini. Nah, begitu, paham? Nah, yang selanjutnya keutamaan salat berjamaah. Nah, jadi ada beberapa keutamaan salat berjamaah. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala sebesar 27 derajat lebih besar dibanding salat sendirian, atau 27 derajat lebih tinggi daripada salat sendirian. Nah, jadi salat berjamaah ini lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian. Nah, lalu yang selanjutnya menambah syiar Islam. Nah, jadi salat berjamaah ini juga menambah syiar Islam. Nah, lalu yang selanjutnya, yang ketiga, berkomunikasi dan bersilaturahim dengan tetangga yang sesama muslim. Bertanya tentang keadaan. Jadi, manfaat salat berjamaah ini bukan hanya sekedar pahala,
dan menambah syiar Islam, tetapi juga bisa merekatkan hubungan tali silaturahim dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Nah, jadi banyak manfaat dari salat berjamaah ini. Lalu yang selanjutnya bisa salat di awal waktu, jadi tidak akan takut tertinggal. Nah, karena biasanya salat berjamaah ini dilakukan setelah azan langsung sholat. Nah, jadi kita tidak perlu takut untuk ketinggalan. Dan salat di awal waktu juga pahala yang sangat besar. Nah, lalu yang selanjutnya melatih kedisiplinan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi karena kita sholat di awal waktu dan sholat berjamaah serta bersilaturahim dengan tetangga, nah, maka kita akan melatih kedisiplinan kita dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya salat kita tidak tertinggal, menjadikan kita taat kepada Allah dan disiplin karena kita selalu salat di awal waktu. Baiklah, yang selanjutnya yang terakhir, bagi para pemimpin ia akan semakin dekat dengan pimpinannya, dengan yang dipimpinnya, mohon maaf. Jadi bagi para pemimpin, maka dia akan semakin dekat dengan pimpinannya, karena bisa bertukar pikiran juga dengan santai. Jadi ada keluhan apa bisa disampaikan dengan santai kepada pemimpin. Nah, misalnya nih, di sekolah kita mengadakan salat berjamaah. Misalnya kepala sekolah dengan anggota TU, mereka bisa bertukar pikiran dengan santai setelah salat berjamaah itu tadi. Nah, seperti itu contohnya. Lalu, nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Itu tadi sudah bagian akhir dari pembelajaran kita, yaitu keutamaan salat berjamaah. Nah, jadi ada yang masih ingat apa aja tadi keutamaan salatnya? Iya, betul, 27 derajat lebih tinggi mendapatkan pahalanya daripada salat sendirian. Selain itu, iya, merekatkan tali silaturahim dengan tetangga. Yang lain? Ia melatih kedisiplinan dan ketaatan kepada Allah. Nah, lalu ada yang masih ingat syarat sah menjadi imam? Iya, berakal sehat. Lalu yang lain? Iya, benar. Bacaan Al-Qur'annya fasih. Oke. Alhamdulillah masih ingat semua ya. Lalu syarat menjadi makmum, ada yang masih ingat? Iya, perempuan tidak boleh mengimami makmum laki-laki. Oke. Lalu ada yang lain? Niat mengikuti imam dan mengikuti gerakan imam. Iya, betul. Yang lainnya? Iya, makmum dan imam berada di satu tempat. Nah, jadi makmum dapat melihat imam dan mendengar imam. Pinter, anak-anak ibu. Lalu, ada yang masih ingat nggak posisi imam dan makmum harusnya seperti apa? Kalau misalnya makmumnya perempuan? Iya, kalau makmumnya perempuan, imamnya di depan ya, tetap. Lalu, kalau misalnya makmumnya laki-laki dan perempuan? Iya, jadi imam paling depan, makmum laki-laki di belakang imam, dan di belakang makmum laki-laki ada makmum perempuan. Oke, nah sudah pintar ya anak-anak ibu. Lalu ada yang masih ingat cara memberitahu imam yang lupa? Iya, mengucapkan subhanallah. Lalu kalau yang perempuan, makmum perempuannya bagaimana? Bertepuk tangan. Seperti apa tepuk tangannya? Iya, seperti ini. Oke, pintar anak-anak ibu. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Yeay. Nah, kalau begitu, itu sudah bagian akhir. Nah, karena anak-anak ibu sudah pintar, sudah bisa menjawab pertanyaan ibu, maka ibu harap kalian dapat menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi, kalian bisa ikut sholat berjamaah di masjid, atau mau sholat terdekat dengan rumah kalian, ikut ayah, ikut ibunya sholat di masjid. Yang laki-laki ikut sholat berjamaah juga pada hari Jumat, ikut sholat Jumat dengan ayah mereka. Nah, lalu di sini ibu punya tugas buat kalian.
yaitu ada di halaman 34. Nah, di situ ada tugas pilihan ganda 1 sampai 10, 34 sampai 35. Nah, itu tolong dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Paham? Paham. Oke. Nah, jadi itu tadi pertemuan kita hari ini. Nah, kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan? Iya, kita belajar tentang sholat berjamaah. Pahalanya 27 derajat lebih tinggi. Selain itu, merekatkan tali silaturahmi. Lalu, iya, kalau imamnya lupa, kita mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Nah, lalu ada yang masih ingat sholat berjamaah ini tadi artinya apa? Sholat yang dikerjakan bersama-sama lebih dari 2 orang. Oke, pintar anak ibu. Nah, kalau begitu itu saja dari ibu hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Itu saja dari ibu. Salah hilaf mohon maaf. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.